Kayak adik-adik, hari ini kita akan belajar episode masih tentang turunan, tetapi part 3. Oke, part 3 ini kita akan belajar tentang apa? Masih di aplikasi turunan. Sebagaimana kita ketahui, aplikasi turunan itu bisa digunakan untuk mencari persamaan garis minim, lalu mencari fungsi turun dan naik, dan mencari nilai maksimum minimum. Nah, sekarang kita fokuskan di sini mencari fungsi turun atau naik. Caranya seperti apa? Saya ingatkan dulu dasar dari turunannya. Ketika Y sama dengan 3X pangkat 7, angka X pangkat, maka ini 3-nya kali 7 jadi 21, 7-nya berkurang 1 jadi 6, sehingga jadi 21X pangkat 6. 3 kali 7 21, 7-nya berkurang 1 jadi 6. Ketika Y sama dengan 19X, angka X, maka turunannya adalah angka, berarti 19. Lalu ketika Y sama dengan 19, maka turunannya adalah 0. Ya. Oke, nah sekarang apa sih aturan fungsi turun dan naik? Suatu fungsi dikatakan naik jika turunannya lebih besar dari 0. Tapi suatu fungsi dikatakan turun jika turunannya lebih kecil dari 0. Oke, misal nilai X agar grafik fungsi Y 2X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 ditambah 4X tambah 3 naik. Oke, bagaimana ketika grafik fungsi ini kapan dia pada interval yang naik? Nah, syarat tadi fungsi naik itu jika F aksen X-nya lebih besar dari 0. Ini syaratnya. Nah, maka kita cari dulu turunan dari fungsi yang Y yang ini. 2X pangkat 3, turunannya 2 kali 3, 6, dan 3-nya berkurang 1, jadi 2, jadi 6X pangkat 2. Dikurang, 5 kali 2 itu 10, 2-nya berkurang 1, 1 tidak ditulis, lalu plus 4X. Turunan dari 4X adalah 4. 3, turunannya 0, tidak ditulis, dan ini lebih besar dari 0, karena ini syaratnya. Fungsi naik. Ya, saya ulang, 6X pangkat 2 dapat dari 2 kali 3, lalu 3-nya berkurang 1, 10X dapat dari 5 kali 2, 10, 2-nya berkurang 1, 4 dapat dari 4X ini turunannya, dan 3-nya 0. Nah, kita lihat, ini kita faktorkan sekarang, kita cari nilai X-nya, atau kita sederhanakan dulu, ini bagi 2 jadi 3, 10 bagi 2, 5, 4 bagi 2 jadi 2, lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Oke, bagaimana faktorannya? Karena ini 3X pangkat 2, kita bisa ubah menjadi 3X sama X. Kenapa? 3X kali X itu kan 3X pangkat 2. Jadi ini kita bisa pecah 3X pangkat 2 itu menjadi 3X dan X. Biar nanti dikaliin 3X kali X menjadi 3X pangkat 2. Nah, setelah itu bagaimana angka sebelah sininya? Nah, angka sebelah sininya, sekarang kita lihat, kita kalikan ujung sama ujung, 3 dan 2 dikalikan jadi 6, dan tengahnya min 5. Oke, ini tengahnya min 5. Cari bilangan, kalau dikalikan hasilnya 6, tapi kalau ditambahkan hasilnya min 5. Oke, saya ulang, 6 dapat dari 3 dikali dengan 2. Min 5 dapat dari tengahnya, min 5. Lalu cari bilangan, kalau dikalikan 6, tapi kalau ditambahkan min 5, berarti min 2 dan min 3. Min 2 kali min 3 plus 6. Tapi min 2 ditambah min 3, utang 2, utang 3, jadi min 5. Oke, sekarang kita punya angka min 2 sama min 3. Nah, karena di sini ada 3X, di antara 2 sama 3, manakah yang bisa dibagi dengan angka 3? Tentu saja 3. Min 3 bagi 3 adalah min 1. Maka tulis min 1 di tetangganya di sini. Jadi ini min 3 bagi 3, min 1 tulis di tetangganya. Nah, min 2 sebetulnya ini bagi min 1, bagi 1. Jadi min 2 tulis di tetangganya di sini. Ya, saya ulang. Min 3 bagi 3, min 1. Dan min 2 bagi 1, min 2. Setelah dapat ini, kita cari nilai X-nya berapa. Yang X-nya ini adalah
min 2 menjadi plus 2, kebalikannya. Karena di sini ada angka yang nempel di X per 3. Min 1, kebalikannya berarti plus 1. Karena nggak ada yang nempel di X, berarti cukup plus 1 saja. Kalau ini ada yang nempel di X yang ketiga, maka per 3. Setelah itu kita buat garis bilangan antara 2 per 3 dan 1. Kita buat seperti ini. 2 per 3 itu lebih kecil, berarti letaknya dari sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Nah, kita lihat kenapa ini ada plus min plus. Boleh seperti ini caranya. Ini 3 X-nya positif. X-nya juga positif. Positif kali positif, positif. Berarti bisa di sini yang positif. Ini kebalikannya negatif, ke sini positif. Saya ulang. 3 X-nya sama X-nya positif. Maka di sini 3X positif kali positif, maka di sini jadi positif. Kebalikannya negatif, kebalikannya positif. Tapi kalau di sini ada salah satu yang negatif, ya berarti nanti negatif. Berarti di sininya negatif, ini positif, ini negatif. Kebetulan ini dua-duanya positif. Oke, sekarang kita yang mencari yang lebih besar dari 0. Yang lebih besar dari 0 itu berarti yang pakai plus. Nah, jadi sini yang lebih besar dari 0, maka ambil yang positif. Yang positif artinya lebih kecil dari 2 per 3 atau lebih besar dari 1. Sehingga penulisannya kayak gini. X lebih kecil dari 2 per 3 atau X lebih besar dari 1. Karena kita ingin mencari fungsi naik. Jadi, di antara inilah fungsi itu akan naik. Tapi jika fungsinya turun, misalkan soalnya ini diganti, jadi fungsinya turun. Nah, kalau fungsinya turun, ambil yang negatif. Nah, kalau ambil yang negatif berarti kan di antara 2 per 3 dan 1, maka penulisannya seperti ini himpunan penyelesaiannya. 2 per 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Itu kalau fungsinya turun. Jadi kalau turun ambil yang negatif, berarti di antara ini maka penulisannya 2 per 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Tapi kalau positif ambil, naik berarti ambil yang positif. Berarti ini lebih kecil dari 2 per 3 atau lebih besar dari 1. Maka X lebih kecil dari 2 per 3 atau X lebih besar dari 1. Nah, seperti itulah fungsi turun dan fungsi naik. Hanya berbeda di sininya saja syaratnya. Kalau fungsi naik itu lebih besar, fungsi turun lebih kecil, efeknya lebih besar ambil yang positif, lebih kecil ambil yang negatif. Oke, adik-adik mungkin itu tentang fungsi turun dan naik.